Bakat hebat Asia Tenggara kerap kesulitan untuk bersaing menembus level teratas. Bahkan negara ASEAN pun sangat kesulitan untuk menembus 100 dunia ranking FIFA. Namun para pemain dari negara-negara ini berhasil melakukan pembuktian. Mereka sukses membuat gebrakan dengan tampil apik di level teratas Eropa maupun di Asia. Langkah ini diprediksi akan menaikkan level sepak bola Asia Tenggara. Bagaimanakah perjuangan mereka dalam mengharumkan nama Asia Tenggara di mata dunia? Bangkitnya darah Asia Tenggara. Sepak bola Asia Tenggara kerap diremehkan sulit bersaing karena lambatnya perkembangan. Hal itu mengacu dari buruknya sistem pengelolaan kompetisi maupun tim nasional mereka. Liga lokal Asia Tenggara diklaim masih jauh tertinggal dari wilayah Asia Barat. Secara peringkat kompetisi, Asia Barat mendominasi dengan berada di urutan teratas. Arab Saudi masih cukup perkasa dengan menduduki peringkat pertama sebagai liga terbaik Asia. Negeri minyak ini meraup 99.398 poin yang paling tertinggi di antara anggota AFC lainnya. Selain itu, kiprah klub Arab Saudi di AFC juga menjadi pertimbangan. Al-Hilal dan Al-Ittihad bahkan lolos ke babak perempat final AFC musim 2023-2024. Kedatangan banyak pemain bintang juga membuat Liga Arab Saudi menyalip liga-liga besar di Asia. J1 League bahkan hanya berada di peringkat kedua dengan torehan 92.499. Padahal Jepang menjadi negara Asia dengan peringkat tertinggi FIFA. Alexandre Polking bahkan mengakui sepak bola Asia Tenggara memang tertinggal dari kawasan Asia lainnya. Saya tidak berbicara buruk soal kawasan ini, tetapi memang liga masih harus diperbaiki. Salah satunya tingkatkan kualitas liga dan pembinaan usia muda, kata Polking. Ex-pelatih timnas Thailand itu menganggap masalah ini sudah mengakar di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Liga Thailand harus lebih baik lagi, begitu juga Singapura dan Indonesia, itu yang harus dilakukan untuk meningkatkan diri, ujar Polking. Philippe Petrosier selaku mantan pelatih Vietnam juga meremehkan lemahnya fisik pemain Asia Tenggara. Faktor cedera, masalah teknis, dan gaya main menjadi masalah utamanya. Lambat laun sepak bola Asia Tenggara mulai berbenah dan mengalami kemajuan pesat. Timnas Vietnam bahkan pernah menempati peringkat 100 besar FIFA. Timnas Thailand juga berhasil tampil mengejutkan menghadapi Arab Saudi. Pasukan Gajah Perang mampu menahan imbang skuad Al-Ahdar di fase grup Piala Asia lalu. Malaysia yang terseok-seok di fase grup bahkan mampu menahan imbang Korea Selatan. Skuad Harimau Malaya akhirnya meraih 1 poin perdana di fase grup lalu. Timnas Indonesia tak mau kalah dari Asia Tenggara lainnya. Pasukan Shin Taeyong secara mengejutkan lolos ke 16 besar dan membuat sejarah baru. Skuad Garuda bahkan berani meladeni permainan Australia, meski jomplangnya perbedaan kualitas. Park Hang-seo meminta pemain lokal Vietnam untuk berani merantau ke luar negeri. Pemain Vietnam sering takut untuk pergi ke negara seperti Korea Selatan. Saya harap klub-klub Vietnam bisa berpikir lebih terbuka untuk mengirim pemain ke luar negeri, kata Park Hang-seo. Ucapan Park Hang-seo sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan Chanatip Songkrasin. Pemain timnas Thailand ini menyarankan pemain Asia Tenggara bermain di luar negeri. Ini akan membantu sepak bola Asia Tenggara terus berkembang di masa depan. Tim menjadi lebih kuat dan dengan cepat pindah ke level berikutnya, kata Songkrasin. Malaysia. Kesuksesan ini membuat negara Asia Tenggara lainnya membuat sejumlah gebrakan. Salah satunya ada para pemain dari Malaysia yang mulai melakukan gebrakan untuk bermain di luar negeri. Lukman Hakim merupakan satu nama yang sangat mencuri perhatian. Dirinya disebut-sebut sebagai salah satu pemain sepak bola berbakat Harimau Malaya saat ini. Pada tahun 2020 lalu, Lukman sempat masuk dalam daftar 80 nominasi pemenang Golden Boy. Pencapaian itu diraih berkat penampilan hebatnya bersama Malaysia kelompok umur. Selain itu, pemain 22 tahun ini juga sempat membela 2 klub Eropa. Mulai dari Kevin Kortrijk yang bermain di kompetisi teratas Liga Belgia. Bersama Kevin Kortrijk, Lukman hanya berhasil mengumpulkan 3 penampilan. Meski begitu, dia berhasil membuat sejarah dengan menjadi pemain pertama yang main di Liga Top Eropa.
Kemudian karir Lukman dianggap mengalami penurunan saat dia dipinjamkan ke klub Islandia, UMF Narvik. Di sana dia berhasil melesakkan 2 gol dari 12 laga. Lalu baru-baru ini sang pemain kembali dipinjamkan ke klub kasta ketiga Jepang, Yokohama SCC. Namun anggapan tersebut langsung disanggah oleh mantan pelatih timnas Malaysia, Dola Saleh. Ia sebelumnya sudah berprestasi dengan pergi ke Belgia dan Islandia. Artinya orang melihat kualitasnya, kata Dola. Sejauh ini Lukman sudah berhasil mendapatkan 4 kali kesempatan bermain bersama Yokohama. Thailand. Thailand tidak mau ketinggalan dalam mengirimkan pemainnya untuk mentas di Asia dan Eropa. Saat itu negeri Gajah Putih diwakilkan oleh Erawan Garnier yang bermain di Prancis. Pemain 18 tahun ini bermain untuk tim junior yakni Olympique Lyon U19. Dia punya penampilan yang cukup apik dengan berhasil melesakkan 5 gol dari 15 pertandingan. Erawan diprediksi bakal menjadi tulang punggung Thailand di masa depan. Meski begitu, dia belum mencatatkan 1 caps pun bersama skuad Gajah Putih. Winger kelahiran Ekuli ini merupakan pemain yang memperkuat timnas Thailand U23. Namanya masuk dalam daftar yang dipanggil Isara Sritaro untuk perhelatan Piala Asia U23 2024. Selain Erawan, ada nama Supanat Moeanta yang membela OH Leuven di Liga Belgia. Sayang karir Moeanta sempat terhalang oleh cedera hamstring yang didapat pada awal musim. Pemain kelahiran Sisaket ini sempat melewatkan 8 pertandingan Jupiler Pro League. Hingga akhirnya dia kembali dipercaya bermain pada laga terakhir OH Leuven. Saat itu dia ikut andil dalam kemenangan 1-0 atas Kevin McClellan dengan bermain selama 21 menit. Kemudian ada Supakok Sarakat yang membela klub G1 League, Kansadol Sapporo. Pemain 25 tahun ini merupakan pemain inti tim di musim lalu dengan torehan 9 gol dari 28 laga. Namun di musim ini dia belum berkontribusi 1 gol pun dari 4 pertandingan yang dimainkan. Indonesia. Selain Thailand, timnas Indonesia juga memiliki masa depan yang cerah. Para punggawa skuad Garuda punya karir yang bagus di sepak bola top Eropa maupun Asia. Sebut saja ada Tom Haye yang menjadi andalan Heerenveen di SC di Eredivisie. Sejauh ini sang pemain sudah menyumbangkan 4 gol dan 3 assist dari 28 laga. Di laga terakhir, Haye bahkan menjadi penyelamat tim saat imbang kontra FC Twente. Gol penaltinya pada menit 57 memaksa pertandingan berakhir sama kuat. Selain Haye, ada nama Calvin Verdong yang juga menjadi pilar penting Nek Nijmegen. Sayangnya Verdong gagal menghadiahkan kemenangan di laga kontra Fortuna Sittard dengan imbang 1-1. Hal itu membuat Nijmegen masih tertahan di peringkat 6 dengan raihan 43 poin. Di samping itu, pemain keturunan Aceh ini berpeluang besar membawa timnya meraih gelar. Nek Nijmegen saat ini berhasil lolos ke final Piala Belanda dan akan berhadapan dengan Feyenoord. Lalu ada Sandy Walsh yang juga berpeluang mencatatkan prestasi. Kevin McClellan saat ini masih berjuang untuk mendapatkan jatah tiket ke Europa Conference League. Sayang di laga terakhir mereka kalah dengan skor tipis 0-1 atas OH Leuven. Namun Walsh saat itu tidak dimainkan sebagai starting line up oleh pelatih Besnik Hasi. Di sisi lain masih ada nama Justin Hubner yang menantikan debutnya di Cerezo Osaka. Dengan gebrakan para pemain berkualitas dari berbagai negara ASEAN, apakah akan muncul gebrakan baru yang akan membawa benua Asia Tenggara tersohor?